Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyatun Madliyah, NIM 151610383009, Prodi D4 Teknologi Radiologi Pencitraan, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Protokol Pemeriksaan dan Pencegahan Penularan Infeksi COVID-19 di Ruang CT Scan pada Masa Pandemi. Pemeriksaan di Departemen Radiologi memainkan peran yang sangat penting dalam upaya diagnosis bagi pasien COVID maupun pasien umum selama masa pandemi COVID-19 berlangsung, terutama pemeriksaan CT scan dada. CT scan sendiri merupakan salah satu pencitraan radiologi yang melibatkan radiasi sinar X dengan dosis radiasi yang lebih besar daripada foto dada biasa, yang juga dimanfaatkan sebagai screening COVID-19. Sehingga perlu dipertimbangkan suatu protokol dosis kecil dengan tetap mempertahankan kualitas gambar bernilai diagnosis baik. Menilik dari hal tersebut, berbagai vendor CT scan seperti Toshiba, Canon, GE, Philips, Siemens, maupun Hitachi tentu memiliki teknik tersendiri untuk meminimalkan dosis radiasi, namun dengan kualitas gambar yang baik, khususnya pada pemeriksaan CT scan dada. Mengingat penyebaran infeksi juga menjadi masalah yang serius selama pandemi ini berlangsung, maka prosedur pemeriksaan juga perlu diimbangi dengan upaya pencegahan penularan infeksi. Sudah banyak jurnal yang telah membahas mengenai upaya pencegahan penularan infeksi di ruang CT scan untuk menanggulangi infeksi silang yang tidak hanya dapat berdampak kepada petugas, namun juga terhadap pasien umum yang tidak terjangkit COVID-19. Hal tersebut menjadikan petugas seperti dokter radiologi, radiografer, perawat, dan petugas lainnya memiliki andil besar dalam upaya pengendalian dan pencegahan infeksi. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka akan diangkat pembahasan mengenai protokol pemeriksaan dan pencegahan penularan infeksi COVID-19 di ruang CT scan selama masa pandemi. Rumusan masalah dalam artikel review ini adalah bagaimana protokol pemeriksaan dan pencegahan penularan infeksi COVID-19 di ruang CT scan pada masa pandemi. Tujuan penulisan dalam artikel review ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tujuan umum, yaitu untuk menyusun dan merangkum suatu protokol pemeriksaan dan pencegahan penularan infeksi COVID-19 di ruang CT scan pada masa pandemi dari berbagai literatur. Yang kedua, tujuan khusus, yaitu untuk mendapatkan suatu protokol pemeriksaan dan pencegahan penularan infeksi COVID-19 di ruang CT scan pada masa pandemi dari berbagai literatur. Manfaat penulisan artikel review ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis atau akademis, yaitu artikel review ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi terkait protokol pemeriksaan dan pencegahan penularan infeksi COVID-19 di ruang CT scan pada masa pandemi. Yang kedua, manfaat praktis atau aplikatif. Hasil artikel review ini diharapkan dapat diterapkan sebagai protokol pemeriksaan dan pencegahan penularan infeksi COVID-19 di ruang CT scan pada masa pandemi. Metode penulisan yang digunakan adalah artikel review atau studi literatur. Sumber data yang digunakan yaitu hasil observasi dan rangkuman dari berbagai literatur yang berasal dari kumpulan jurnal yang dipilih sesuai kriteria yang sudah ditentukan. Sumber data dipilih secara purposif sesuai dengan kriteria, yaitu dengan mengambil sumber data dari 26 jurnal utama, serta berbagai literatur pendukung. Berikut merupakan jurnal-jurnal yang digunakan dalam artikel review ini. Alur penulisan artikel review ini adalah: yang pertama, mengumpulkan literatur, kedua, memilah literatur, 3, mengobservasi literatur, 4, menganalisa hasil observasi, 5, memaparkan hasil analisa, dan 6, membuat kesimpulan. Analisis data dilakukan menggunakan studi literatur dan disajikan secara deskriptif atau naratif. Dari rumusan masalah, maka didebatkan hasil dan pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, protokol pemeriksaan CT scan. Pemeriksaan di Departemen Radiologi memainkan peran yang sangat penting dalam upaya diagnosis bagi pasien COVID-19 maupun pasien umum selama masa pandemi COVID-19 berlangsung, terutama pemeriksaan di ruang CT scan.
CT scan sendiri merupakan pencitraan radiologi yang melibatkan radiasi dosis besar, sehingga perlu dipertimbangkan suatu protokol dosis kecil dengan tetap mempertahankan kualitas gambar bernilai diagnosis baik. Menilik dari hal tersebut, berbagai vendor CT scan seperti Toshiba, Canon, GE, Philips, Siemens, maupun Hitachi tentu memiliki teknik tersendiri dalam penanganan pasien COVID-19, khususnya pada pemeriksaan CT scan dada. Berikut telah dirangkum dan disusun protokol CT scan dada dari berbagai vendor, serta literatur pendukung dari Kalra et al. 2020, Ludes et al. 2019, dan Tabatabai et al. 2020. Yang kedua adalah pencegahan penularan infeksi di ruang CT scan. Mengingat penyebaran infeksi juga menjadi masalah yang serius selama pandemi ini berlangsung, maka prosedur pemeriksaan juga perlu diimbangi dengan upaya pencegahan penularan infeksi, di mana berdasarkan penelitian yang ada, COVID-19 dapat ditularkan antar individu melalui kontak langsung, droplet, vomite, kotoran, feses, tinja, darah, kehamilan, dan penularan dari hewan ke manusia. Hal tersebut menjadikan petugas seperti dokter radiologi, radiografer, perawat, dan petugas lainnya memiliki andil besar dalam upaya pengendalian dan pencegahan infeksi, agar tidak terjadi infeksi silang baik antar petugas maupun kepada pasien. Mempertimbangkan hal tersebut, maka dalam naskah ini dirangkum dan dipilih berbagai upaya pencegahan dan penularan infeksi dari jurnal-jurnal yang dijabarkan sebagai berikut. Berdasarkan bagan dan tabel yang sudah ditampilkan dalam slide sebelumnya, akan dijabarkan prosedur pemeriksaan dengan upaya pencegahan penularan infeksi yang dijabarkan dalam seminar hasil secara langsung. Dari hasil dan pembahasan, maka didapatkanlah kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan protokol pemeriksaan CT scan dada dosis rendah sesuai vendor akan dijabarkan sebagai berikut. Toshiba atau Canon 80 hingga 135 kV dan Shure Exposure 10-200 mA AIDR 3D STD dengan kualitas gambar SD 20, GE 80 hingga 140 kV dan Smart MA 20 hingga 150 mA MBAR Acer V30 dengan kualitas gambar NI 20, Philips 80 hingga 120 kV dan Dosrite 13 hingga 300 mA, iDos level 5 dengan kualitas gambar DRI 5, Siemens SN 80 hingga 120 kV dan Smart MA 60 hingga 121 mA, Xavier Atmir level 3 dengan kualitas gambar GRM 100, serta Hitachi 80 hingga 140 kV dan Intelli EC 10 hingga 225 mA, Intelli IP level 4 dengan kualitas gambar SD 60. Yang kedua, pencegahan penularan infeksi di ruang CT scan pada masa pandemi meliputi penyediaan 4 area khusus, yaitu area bersih, area berpotensi terkontaminasi, area transisi 1 dan area transisi 2. Penyediaan ruang CT scan khusus isolasi bagi lembaga yang memiliki fasilitas CT scan yang cukup memadai untuk melakukan hal ini. Pemisahan ruang tunggu antara pasien umum dan COVID-19, atau menerapkan metode penjadwalan pelayanan terpisah untuk pasien umum dan pasien COVID-19 dalam waktu sehari atau seminggu. Menerapkan sistem jaga jarak 1 hingga 2 meter, misal dengan menandai kursi yang mana yang boleh diduduki dan yang mana yang tidak di ruang tunggu pasien. Menerapkan sistem bebas kertas, PAX, RIS, dan HIS. Menjaga komunikasi efektif dengan memanfaatkan media komunikasi jarak jauh, misal telemedicine, antar petugas dan departemen. Menerapkan sistem penjadwalan 3 tingkat, melakukan pengecekan suhu secara rutin sebelum masuk departemen radiologi di pintu masuk, menerapkan kuesioner pintu masuk radiologi, menerapkan kebersihan tangan secara ketat, yaitu 6 langkah cuci tangan, dengan menyediakan sarana kebersihan tangan baik menggunakan cairan desinfeksi maupun sabun,
menyediakan video atau poster mengenai pentingnya penggunaan APD yang tepat dan kebersihan tangan, menggunakan tingkat APD yang tepat dan sesuai baik petugas maupun pasien, menggunakan sistem ventilasi yang baik seperti ACH atau HEPA, atau mungkin tekanan negatif, menggunakan alas sekali pakai pada meja pemeriksaan untuk menangani pasien COVID-19, menerapkan mode kerja 2+2 atau 1+1 yang disesuaikan dengan ketersediaan tenaga kerja dan fasilitas yang ada di lembaga, melakukan pemakaian dan pelepasan APD secara teratur dan benar, tidak mengenakan perhiasan saat bertugas, menetapkan rute untuk pasien dan petugas, melakukan pembersihan dan disinfeksi serta penanganan limbah medis infeksius seperti lantai, udara, peralatan, dan lainnya, sesuai ketetapan yang berlaku. Terakhir yaitu saran, diharapkan di Indonesia nantinya dapat dibuat penelitian lebih lanjut mengenai hal ini. Meskipun karya tulis ini jauh dari kata sempurna karena referensi yang minim dan tidak adanya pengalaman dari lapangan perihal penanganan pandemi COVID-19, diharapkan berbagai rekomendasi yang sudah dirangkum dan dijabarkan pada bab sebelumnya dapat diterapkan dalam penanganan pemeriksaan dan pencegahan penularan infeksi COVID-19 di ruang CT scan di Indonesia. Dan diharapkan karya tulis ini tetap dapat menyalurkan manfaat kepada pembaca dan kedepannya dapat dilanjutkan menjadi suatu karya tulis yang lebih lengkap lagi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih kepada kedua pembimbing saya, yaitu Dr. Hajah Anggraini Dwi S, dokter spesialis radiologi sebagai pembimbing 1, dan Ibu Amelia Kartika Sari, STRKes MT sebagai pembimbing 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.